Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Harapan Pak Iwan yaitu kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalian tetap bisa melakukan pembelajaran setiap hari ya, dan tetap semangat untuk belajar. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Mas Noval untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang dapat kita disampaikan oleh Pak Iwan menjadi berkah sampai akhir nanti. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Noval yang sudah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya ya, silahkan kalian nanti bisa sambil buka Google Classroom untuk bisa mengisi ya absensi dulu. Jadi jangan lupa kalian isikan kelas ya, kelas kalian 12.4. Kemudian nama kalian ketikkan, kemudian pilih presensi hadir dan tanggal hari ini. Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai peta konsep ya, mengenai materi yang kita pelajari di pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, ini saya jelaskan dulu. Nah, jadi di semester 1 itu kita mempelajari mengenai dedicated hosting ya. Nah, di pelajaran dedicated hosting itu sendiri itu ada dua ketentuan, yaitu dari segi pengetahuan dan dari segi keterampilan ya. Untuk dari segi pengetahuan yaitu mengevaluasi dedicated hosting server, yang mana di sini itu kita belajar mengenai konsep dari dedicated hosting, cara kerja, kelebihan dan kekurangan dari dedicated hosting server, prosedur memilih dedicated hosting server, serta cloud computing. Nah, ini semua sudah kita pelajari di dua pertemuan minggu lalu ya. Ini sudah kita pelajari. Nah, untuk di segi keterampilannya yaitu melakukan konfigurasi dedicated hosting server. Nah, di sini ada 3 sub ya. Yang pertama adalah melakukan registrasi dan penyimpanan pada cloud storage. Nah, ini juga sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu bagaimana cara melakukan registrasi serta penyimpanan pada cloud storage. Nah, untuk pertemuan hari ini yaitu kita belajar mengenai bagaimana cara melakukan identifikasi kebutuhan hardware serta bagaimana cara melakukan instalasi dari dedicated. Tujuan dari kita mempelajari pada pertemuan hari ini yaitu diharapkan nanti peserta didik itu dapat menganalisis ya kebutuhan hardware untuk instalasi dedicated hosting server. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik itu dapat menjelaskan langkah-langkah instalasi dari dedicated server. Setelah ini nanti Pak Iwan akan melakukan menayangkan video. Kalian harus perhatikan dengan seksama video itu, kalian catat langkah-langkahnya. Oke, ini saya play, silahkan kalian amati dengan seksama. Kita langsung saja, kita klik new atau baru, kemudian kita beri nama jadi edit 1 kayak gitu, kemudian kita beri sistem operasinya Linux, kemudian kita pilih Linuxnya order. Setelah itu klik mulai ya. Ini adalah kita install ProxmoVA nya, tekan enter. Nah, selanjutnya muncul EULA. Ini kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada I agree. Kalau dilihat di pojok kanan bawah,
klik I agree. Kemudian di sini biarkan seperti ini, kita klik next. Dari bawah, ini country-nya adalah Indonesia. Nah, ini time zone-nya Asia, Jakarta, jenis Inggris saja. Kalau sudah klik next, passwordnya saya kasih yang mudah aja, 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, saya klik next. Ini adalah nama domainnya, yaitu di sini saya buat ppg2020.net. Jika sudah, klik next. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Oke, demikian tadi adalah video mengenai cara melakukan instalasi dari Proxmox. Biasanya kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi ketika melakukan instalasi dari Proxmox itu yang pertama adalah mengenai kebutuhan hardware. Jadi apabila hardware yang kita gunakan untuk melakukan instalasi itu kurang memadai, nah nanti yang terjadi adalah pada saat menginstal itu terjadi kegagalan. Dari penjelasan saya tadi dan dari video yang sudah kalian amati, apakah ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan, Orma. Apakah yang harus dilakukan jika kita ingin meremote Proxmox langsung pada PC atau laptop kita? Oke, pertanyaan sangat bagus, yaitu pertanyaannya itu tentang bagaimana cara melakukan remote ya, meremote. Jadi bagaimana agar tadi setelah install itu bisa kita administrasi. Nah, caranya harus di remote. Nah, untuk di remote di komputer kita langsung itu ada beberapa cara. Kalau semuanya kita menggunakan VirtualBox, pada saat pengaturan yang ada di network adapter itu harus dirubah. Ya, di situ ada NAT. Nah, kalau NAT itu berarti nanti dihubungkan Proxmox-nya itu dihubungkan dengan internet. Kemudian ada juga bridge. Nah, kalau bridge itu berarti nanti di remote dengan komputer lain. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian apabila kita ingin meremote di komputer kita sendiri atau laptop kita sendiri, maka pada pengaturan network adapternya itu harus dirubah menjadi host only. Nah, dengan dirubah menjadi host only, maka nanti kita itu bisa langsung mengadministrasi dari Proxmox itu sendiri. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Jadi tadi kalian sudah melihat video dan tanya jawab serta saya sudah memberikan penjelasan. Nah, selanjutnya adalah saya minta kalian untuk membuka videonya ulang yang ada di Google Classroom. Kemudian kalian kumpulkan data-data yaitu mengenai langkah-langkah dari awal ya melakukan pembuatan VM di VirtualBox sampai dengan melakukan instalasi dari Proxmox ya sampai proses itu selesai. Nah, itu bisa kalian lakukan secara berkelompok. Nah, ini kelompoknya sudah saya bagi di sini ya. Ada kelompok 1 itu ada Adam Putra dan kawan-kawan. Nah, terus apa yang nanti dikerjakan? Ini langsung saya berikan LKPD-nya. Kalian perhatikan instruksinya yang ada di bawah di sini. Gimana? Sudah selesai ya? Nah, jika sudah selesai, selanjutnya silahkan dari data-data yang sudah kalian kumpulkan tadi, itu kalian buat PowerPoint-nya ya. Silahkan kalian buat PowerPoint-nya, disusun yang bagus ya. Nanti setelah selesai itu nanti saya minta salah satu atau beberapa ya peserta didik untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Ini untuk Ferrari, besok minggu depan kan berangkat ke sekolah ya. Nah, itu rambutnya bisa dipotong itu karena panjang banget ini rambutnya ya. Potong ya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kalian sudah menyelesaikan
LKPD, yaitu membuat langkah-langkah melakukan instalasi dari dedicated hosting dengan menggunakan Proxmox di PowerPoint. Nah, ini di sini Pak Iwan akan sedikit membahas ya dari LKPD itu. Jadi secara global intinya adalah kalian langkah yang pertama itu adalah membuat virtual mesin dulu di VirtualBox, yang mana di situ minimal ditentukan harddisknya adalah 8 GB dan kapasitas memorinya adalah 512. Selanjutnya silahkan salah satu di antara kalian untuk bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian tadi. Ada yang mau melakukan presentasi? Saya Kak. Oke, silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya perwakilan kelompok 8 Desi Sadrio Kunamasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah instalasi dedicated server dengan Proxmox. Yang pertama, kita pastikan dulu kita sudah memiliki aplikasi VirtualBox. Jika sudah, kita buka dulu aplikasi VirtualBox. Lalu di situ kita membuat virtual mesin baru. Kita isikan dengan nama dedicated, menggunakan tipe Linux dan version order Linux. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 9 yang diwakili oleh Mbak Yesi. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Mbak Yesi ya, bagus sekali ya. Oke, karena kita waktunya tinggal sedikit ya. Nah, dari kita mengamati video atau dari terus tanya jawab, kemudian kalian mencari atau menyusun presentasi ya. Nah, salah satu di antara kalian untuk bisa menyimpulkan materi mengenai kegiatan pada pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak, Oke. saya punya 2 kesimpulan Pak. Ya, silahkan Mas Nova. Untuk kesimpulan pertama, yaitu untuk melakukan instalasi dedicated server kita membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup agar kinerja dalam jaringan dapat berjalan dengan lancar. Ya. Untuk kesimpulan kedua, dalam melaksanakan instalasi Proxmox, kita harus memperhatikan langkah demi langkah sesuai dengan SOP-nya agar proses instalasi berjalan lancar dan berhasil. Sudah? Sudah Pak. Oke. Juga sangat bagus sekali, tepuk tangan buat Mas Noval. Kesimpulan yang disampaikan Mas Noval mengenai materi yang dipelajari pada hari ini. Jadi intinya yang disampaikan tadi adalah untuk melakukan instalasi itu kita harus memperhatikan kebutuhan hardware. Nah, kebutuhan hardware ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dari server kita. Nah, oke. Di dalam Google Classroom itu juga sudah Pak Iwan berikan soal ya untuk mengukur kemampuan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa selesaikan ya, seperti itu. Nanti batas waktunya itu sampai nanti sore ya. Nanti kalau semuanya tidak mengerjakan, saya anggap ya nilainya 0 kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengonlinekan website kita. Oke, mungkin itu dari saya. Saran saya adalah kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke ya. Oke, saya kira untuk pelajaran hari ini selesai. Silahkan Mas Noval untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran Pak Iwan dengan sangat baik sekali ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.